pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai praktikum enzim papain. Nah, pada praktikum ini ada beberapa prosedur kerja yang dapat dilakukan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses praktikum. Kemudian, menyada enzim papain sebanyak 10 ml. Langkah kedua, memotong daging ayam yang telah disiapkan sebelumnya setebal 2 x 2 cm sebanyak 4 potong. Langkah ketiga, memasukkan daging ayam yang sudah dipotong ke dalam gelas beker masing-masing 1 potong. Terus tambahkan enzim papain mulai dari 1 ml sampai 4 ml ke dalam masing-masing gelas beker yang berisi potongan ayam. Langkah yang keempat, mengamati perubahan warna dan tekstur pada masing-masing gelas beker. Gelas beker yang pertama, perubahan warna dan tekstur pada waktu 5-10 menit. Gelas beker yang kedua, pada waktu 5-10 menit. Gelas beker yang ketiga, pada waktu 5-20 menit. Dan pada gelas beker yang keempat, pada waktu 5-25 menit. Langkah yang terakhir yaitu mendokumentasi setiap kegiatan praktikum. Baik, saya akan menjelaskan praktikum ini dengan judul enzim bromelin. Adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama, mengambil 6 tabung reaksi. Kedua, mengisi 3 tabung reaksi yang telah disediakan dengan ekstrak nanas sebanyak 1 ml. Yang ketiga, mengisi 3 tabung reaksi lainnya dengan air susu sebanyak 1 ml, 2 ml, dan 3 ml. Yang keempat, mencampur kedua bahan tersebut dan mengamati penggumpalan yang terjadi dengan menggunakan senter agar terlihat lebih jelas. 5. Mencatat waktu penggumpalan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum ketiga dengan judul pembuatan pupuk Takakura. Adapun prosedur kerja dari pembuatan pupuk Takakura yaitu dimulai dengan melapisi keranjang menggunakan kardus dan meletakkan bantalan sekam di dasar keranjang lalu dirapihkan. Memasukkan pupuk kandang sapi sebanyak sepertiga volume dari keranjang. Kemudian membuat larutan aktivator dengan mencampurkan 150 ml air, 15 gram gula pasir, dan 15 ml EM4 dan diaduk sampai gula pasir tersebut terlarut. Menyiram sampah sayuran yang telah dicacah dengan menggunakan larutan aktivator untuk mempercepat pengomposan, lalu diaduk hingga sampah sayuran tercampur secara merata dengan larutan aktivator. Kemudian memasukkan sampah organik tersebut ke dalam keranjang. Lalu memasukkan kembali pupuk kandang sapi dan diratakan di permukaan sampah sayuran. Menutup keranjang dengan bantalan sekam kedua, kain berpori, dan penutup keranjang. Meletakkan keranjang pada tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Setiap minggu keranjang akan diisi dengan sampah sayuran yang dilakukan selama 4 minggu dan dibiarkan selama 1 bulan, lalu pupuk siap digunakan. Pada praktikum keempat mengenai tentang proses pembuatan pupuk organik cair. Pada praktikum ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada proses praktikum. Langkah yang kedua, memasukkan 5 liter air beras pertama, gula merah yang telah dihaluskan 1/4, air kelapa tua, EM4, dan ragi. Langkah yang ketiga, mengaduk larutan yang telah dicampur menggunakan tangan sampai gula merah terlarut. Langkah yang keempat, memasukkan selang dan melubangi tutup wadah dan tutup botol menggunakan pisau sesuai dengan ukuran selang. Langkah yang kelima, memasukkan selang melalui lubang yang telah dilubangi dan ujung selang tidak mengenai larutan. Langkah yang keenam, memasukkan air pada botol yang penutupnya telah dilubangi, kemudian menutupnya. Langkah yang ketujuh, merekatkan bagian penutup wadah dan botol yang telah dilubangi menggunakan lem. Langkah yang kedelapan, meletakkan pupuk organik cair di tempat yang teduh agar terhindar dari cahaya matahari langsung dan hujan. Dan langkah yang terakhir, yaitu melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan pada proses praktikum.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan praktikum kelima dengan judul pembukaan lahan. Praktikum ini memiliki prosedur, yaitu pertama, proses pengukuran lahan yang bertujuan agar mengetahui berapa luasan yang akan digunakan. Kedua, proses pembersihan lahan dengan membabat rumput dan pepohonan yang bertujuan untuk mempersiapkan lahan. Ketiga, proses pembagian luas pada lahan dengan ukuran 9x6 bertujuan untuk mengetahui luas lahan pada saat akan dilakukan pembedengan. Keempat, proses pembuatan bedeng pada lahan yang telah diukur bertujuan agar mengetahui jarak tanam yang lebih teratur dan sebagai media tanam. Yang terakhir, hasil bedengan telah jadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 6, yaitu pembuatan bedengan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu setiap kelompok mengukur jalur drainase dan jarak antar bedengan, menggali jalur drainase dengan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya, menggemburkan tanah pada bedengan dengan menggunakan alat yaitu cangkul. Dan yang terakhir, mengangkut sisa-sisa tanah yang belum rapi menggunakan sekop agar bedengan bagus dan siap untuk dipakai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyemaian benih pakcoy pada praktikum 7. Yang pertama yang harus dilakukan, setiap praktikan atau setiap kelompok membuat satu bedengan khusus untuk penyesuaian. Menggemburkan tanah pada bedengan dengan menggunakan alat yaitu cangkul. Selanjutnya, menaburkan benih pakcoy pada bedengan yang telah siap digunakan. Dan yang terakhir, jangan lupa menyiram benih secara merata dan rutin setiap 2 kali sehari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian pupuk dasar yang terdapat pada praktikum 7. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengukur kebutuhan pupuk kandang untuk satu petak bedengan dengan timbangan 675 gram per petak. Menaburkan pupuk kandang yang telah ditimbang pada setiap bedengan. Selanjutnya, mengaduk permukaan tanah yang telah diberi pupuk kandang menggunakan cangkul. Dan yang terakhir, memberi patokan pada semua bedengan dengan kertas label yang bertuliskan P0, P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum ke-9 dengan judul penanaman bibit pakcoy. Penanaman bibit pakcoy dimulai dengan prosedur kerja, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan praktikum. Yang kedua, meratakan tanah pada bedengan menggunakan cangkul. Ketiga, menyiapkan patok dan tali rafia dengan ukuran 30 cm dikali 30 cm sebagai jarak tanam. Yang keempat, membuat lubang tanam pada bedengan tersebut. Yang kelima yaitu menimbang pupuk takakura dengan takaran yang telah ditentukan. Yang keenam, menaburkan pupuk tersebut sesuai dengan perlakuan pupuk setiap bedengan. Ketujuh, mengambil bibit tanaman sawi pakcoy dan menanamnya pada lubang tanam. Menyiram bibit tanaman tersebut dan menutupnya dengan menggunakan pelepah pisang. Mendokumentasikan setiap kegiatan dalam praktikum.